Oke, halo guys, ketemu lagi bersama gue di sini. Gue Diki dari Marketing IndiHome Retail Telkom Jakarta Utara. Nah, sekarang kita ada salah satu teman Salesforce yang termasuk yang terbaik di Jakarta Utara. Kenapa terbaik? Karena selama ini dia banyak mendapatkan penghargaan dari Telkom, baik itu dari rewardnya, terus masih banyak bonus-bonusnya lagi. Nah, nanti kita akan tanyakan ke teman kita ini seperti apa saja penghargaan yang didapatkannya. Dan kita langsung saja di sini sudah bersama kita dengan Saudara Anita. Saudara Anita, selamat Halo, pagi. pagi, Oke, Bang baik. Diki. Oke, baik. Sekarang kita sudah ada di channel Marketing IndiHome. Oh iya. Nah, di sini kita mau bertanya, Mbak, Mbaknya sudah berapa lama bekerja di IndiHome atau jadi Salesforce di IndiHome? Saya di sini dari tahun 2018 ya, bulan Mei. Jadi berapa tahun tuh? Dari bulan Mei ya, berapa ya? Sekitar berapa lah Sekitar kira-kira? 4 tahun lah. 4 tahun lah, udah Iya. lumayan lama juga ya. Ya. Selama 4 tahun ini gimana sih? Soalnya kan banyak juga dari teman-teman yang mungkin baru bergabung jadi sales ya. Seperti apa sih pengalaman pahit dan juga menyenangkan di IndiHome ini? Katanya kan di IndiHome ada istilahnya kita harus mengejar target gitu. Nah, awal-awalnya Mbaknya masuk ke IndiHome seperti apa yang Mbak rasakan untuk mencapai target ini? Awalnya jadi gini ya Bang Lo, Hmm. sama awalnya saya susah itu ya, saya bagi-bagi brosur dari kampung ke kampung ya. Itu saya tiap hari nggak ada kata capek ya, capek istirahat sebentar saya keliling lagi. Dan hasilnya ya sekarang kita dari satu pelanggan, kalau kita melayaninya dengan baik itu pelanggan bisa rekomendasiin lagi ke teman atau ke saudaranya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya dipercaya sama pelanggan, pelanggan memberikan saya pelanggan, jadi kayak gitu loh Bang Ulo. Oh, jadi misalkan dapat satu pelanggan terus si pelanggan ini akan referensikan ke temannya Iya. supaya nanti bisa bergabung juga, yang akhirnya ujungnya banyak dapat target Iya, gitu ya. betul, Bang Oke, Ulo. baik. Jadi gimana sih kerja jadi sales itu? Ada misalkan kita ada istilahnya gak gajian kalau misalkan target nggak capai, atau mungkin kita tetap gajian biarpun kita nggak dapat target gitu. Gimana ya? Saya di sini belum pernah nggak gajian ya Bang Ulo, alhamdulillah gitu. Saya di sini paling kecil itu dulu hasil 8 SSL. Dan sekarang saya bisa dapat sampai 100 SSL, 50 SSL gitu Bang Ulo. 8 SSL itu 8 pelanggan ya? 8 pelanggan. Oh, begitu. Kalau misalkan nih 8 pelanggan itu gajinya udah dapat berapa itu kalau misalkan 8? Itu 8 pelanggan dulu kita uang transportnya masih sekitar 3 jutaan saya dapat. 3 jutaan. Iya. Oke, udah sekitar 3 jutaan ya. Iya. Oke, baik. Jadi yang paling menarik di sini saya dapat informasi juga dari teman-teman Salesforce dari IndiHome Jakarta Utara, katanya Mbaknya banyak dapat ini yang hadiah-hadiah dari Telkomnya, yang istilahnya Mbaknya termasuk sales terbaik, sales yang termasuk banyak pelanggannya, Iya, lalu mendapatkan beberapa penghargaan dari Telkom. Terus kemarin saya sempat dapat info juga Mbaknya udah dapat motor, betul nggak itu ya? Betul Bang Gulo, saya Wah. dapat motor, alhamdulillah ya Bang Gulo. Heeh. Terus dapat reward-reward yang lain juga ya, seperti uang, timani bisa sampai 6 juta waktu itu. Dari regional dapat. Wah, keren juga ya. Kalau motornya kalau boleh tahu jenis motornya apa itu? Mio, Mio Soul. Sekitar harganya berapa itu kalau beli? Sekitar harga, aduh saya kurang tahu ya kalau harga cashnya, tapi Sekitar 20-an. 20-an lah. Wah, itu loh teman-teman. Jadi Mbak Anita sudah pernah dapat motor juga ya, karena dia termasuk salah satu sales terbaik karena banyak pelanggannya. Dan tentu saja kan kalau banyak pelanggan itu karena bukan karena pelanggannya mau sendiri, tapi ya harus ada usaha dari salesnya untuk mencari pelanggan ini. Dan tidak semua sales yang berusaha itu ada kepercayaan pelanggan kepada kita, termasuk tadi seperti yang dijelaskan Mbak Anita bahwa ketika kita memberlakukan pelanggan kita baik, menangani gangguan mereka dengan baik, maka kita bisa direferensikan ke teman-temannya. Sehingga ini nanti jika dikumpulkan dengan banyak, maka total hasil pelanggannya semakin naik, semakin banyak. Dan seperti yang Mbak Anita dapat juga dapat penghargaan seperti motor, dan bukan hanya itu saja, nanti kita akan tanyakan lebih lanjut ya. Jadi selain motor dapat apa aja Mbak? Ya kebanyakan dapat uang ya. Terus terakhir kemarin saya dapat kipas angin. Wah, dapat kipas angin. Iya, dari Witel. Oke lah, yang dapat motor itu kan sekitar harganya lah katakan 20-an lah.
Terus di bawah 20-an yang dapat penghargaan apa aja? Paling itu sih ya, waktu itu uang karena add-on ya 6 juta rupiah itu. Buset, itu 6 juta loh. Bukan fee dari pelanggannya, tapi hanya bonus saja. Bonus Di luar aja. dari gajinya. Nah kalau boleh tahu gaji mbaknya pernah dapat di Telkom itu per bulan sekitar berapa ya? Pernah Paling dapat banyak 25 juta. 25 juta per bulan. Wah, nah itu dia. Jadi hanya posisi sales tapi bisa mendapatkan gaji sekitar 25 juta. Oke, bisa mendapatkan penghasilan seperti itu tentu saja karena banyak pelanggannya lah ya. Betul. Nah, Karena usaha juga ya. betul. Nah, selama ini trik apa saja atau bukan trik sih ya? Apa ya cara jitu saya gitu Iya, ya, menghadapi pelanggan gitu ya. Tipsnya apa sih? Gimana ya tipsnya? Mungkin ya kawan-kawan sales juga tahu ya. Yang penting kita gitulah melayani pelanggan itu jangan cuman mau pas pasang barunya aja. Jadi gangguan itu kita harus melayani juga. Jadi jangan ada pelanggan telepon, Mbak, hubungi 147, jangan. Selagi kita masih bisa arahkan, kita bantu arahkan. Jadi kan pelanggan puas. Oh iya nih Mbak Nita nih, kemarin saya sama dia nih gangguan, dia responnya cepet begitu. Jadi dia ngasih di rekomendasiin ke teman-temannya, teman kerjanya. Alhamdulillah sih dari pelanggan ini saya udah banyak ya. Oh begitu, oh baik. Jadi istilahnya bukan berarti karena sales ini hanya untuk mengejar target, kemudian di awal dia hanya baik-baik saja untuk pelanggan supaya dia pasang, kemudian nanti begitu gangguan ada kendala dia nggak mau respon gitu ya. Jadi di sini kita dikasih motivasi juga dari Mbak Nita bahwa setiap pelanggan itu kita harus layani dengan setulus hati. Jangan hanya ketika kita ada maunya saja. Betul. Oke baik, kalau boleh tahu aktivitas Mbak setiap hari itu apa aja selain DTD, bagi-bagi brosur ya? Saya kebetulan paling iklan-iklan di Facebook ya, di IG, di TikTok. Ya ikut-ikut mobil kayak gini. Ikut mobil, nanti habis ini saya bagi-bagi brosur, masih tetap WA pelanggan yang lama. Bu, ada yang mau pasang nggak? Ya gitu-gitu aja deh, mengulang. Oh, Sebenarnya kita kerja di sini itu gampang ya, gampang-gampang susah ya. Yang penting kita jangan menyerah aja sih, gitu aja sih. Jangan, oh bulan ini gue dapet 2, jangan. Harusnya kita malah lebih semangat. Gitu aja sih. Oke. Bisa diceritakan apa saja pengalaman yang banyak dapatkan selama menjadi sales IndiHome? Oke. Kemarin ada pelanggan datang ke mobil nih. Tanya-tanya dong, harga IndiHome itu berapa? Bla bla bla, tanya gitulah ya. Terus kita jelasin harga kita berapa, terus dia banding-bandingin sama provider lain. Oke. Sebenarnya gini loh Bang Diki, kebanyakan customer itu nggak tahu keunggulan dari IndiHome. Salah satunya kita harganya flat, internet kita itu lebih cepat dan stabil ya, unlimited. Modemnya bisa digunain untuk membuat jaringan hotspot wifi. Modemnya juga bisa dinyalain selama lebih dari 24 jam Bang Diki. Jadi bisa tetap standby ya selama 24 jam? Iya, jadi nggak mati-mati juga bisa, nggak perlu Tapi dimati-matiin. nggak ngaruh dengan internetnya? Nggak ngaruh sih, tetap stabil. Oh begitu. Jadi gini, kebanyakan kan Yang penting lagi sih jaringan kita itu jangkauannya udah luas ya, sampai ke Papua juga kita udah ada ya. jaringan IndiHome-nya? Jaringan IndiHome-nya. Sampai di daerah mana? Udah di Sumatera juga udah? Sumatera udah. Saya kan dari Sumatera. Iya. Udah ada nggak jaringan? Udah ada Bang Diki. Kalimantan ada nggak? Kalimantan udah ada. Wah udah keren ini IndiHome. Oke. Apalagi di Jakarta? Apalagi di Jakarta ya, kita semua ini hampir rata-rata pakai IndiHome sih. Oh begitu. Oke, kalau di IndiHome itu kan setahu saya ya, itu kan ada 2. Ada yang menggunakan katanya kabel tembaga, terus ada yang menggunakan kabel fiber optik. IndiHome ini termasuk dia menggunakan kabel apa ya? Kabel fiber optik Bang Diki. Oh udah fiber optik. Kalau fiber optik kan katanya kelebihannya bisa ini ya, kecepatan daya transfer datanya lebih cepat. Lebih cepat. Ya udah gitu dia kan nggak keganggu ya, walaupun ada elektronik yang lainnya ya Bang Diki. Oh biarpun ditaruh misalkan di sini ada saya Taruh ampli nih. laptop nih atau taruh apa nih, itu nggak ngaruh Bang Diki. Biarpun taruh wifi-nya di situ nggak ngaruh. Iya, nggak Wah ngaruh. keren banget. Oke baik. Katanya IndiHome ini harganya beda-beda apa enggak sih? Misalkan nih udah berlangganan, misalkan saya harganya 200.000 di awal. Lalu di bulan kedua ketiga ada perubahan nggak? Sebetulnya gini Bang Diki, itu pelanggan kadang-kadang kenapa nih harganya membengkak nih? Dia itu kadang-kadang nggak sadar, entah anaknya, entah atau keluarganya itu dia add on gitu. Jadi kan kalau kita add on kan otomatis kita kan tagihan
jadi lebih Ditambahin. ditambahin lagi gitu. Oh begitu. Berarti kalau misalkan udah add-on ini penambahan ini add-on berarti penambahan. Add-on Berarti kan di TV suka ada nih anak-anak atau pengen buka ini nih channel kids ini nih. biasanya di TV Pencet, saya tuh pencet. ada HBO. Iya, itu Itu kan- kadang-kadang entah keluarganya entah apa dia tanpa sadar dia pencet gitu kan. Oh, ini bisa kebuka padahal itu dia ada tarifnya juga. Oh iya paham. Berarti begitu muncul di TV misalkan HBO di situ tapi ada penjelasannya lah ya. Ada dong. Itu berlangganan. Begitu diklik maka otomatis nanti udah jatuhnya add-on. Iya. Oh begitu. Lalu tagihannya ditambahkan ke tagihan utama Tagihan dari tagihan Indihome tadi yang misalkan 200.000 di awal ditambahkan add-on misalkan 20.000, jadi total tagihannya di bulan depan menjadi 220.000. Oh begitu. Oke baik. Tapi kalau sebenarnya kalau misalkan nih pelanggan nggak add-on nggak ngapa-ngapain, itu tagihannya naik apa harganya flat sih? harganya nggak naik ya Bung Gulo. Jadi kita harga itu 200. Itu dia sama PPN, apalagi sekarang kita PPN-nya 11% kan. 11%. Iya, pelanggan itu kadang udah dijelasin juga kita itu ada PPN-nya Pak, jadi sekian gitu. Mungkin kadang-kadang pelanggan masih nggak ngeh ya. Tapi tentu saja kerja sales untuk ngejelasin lebih ini lah ya. Betul. Apalagi tadi udah misalkan seperti yang Mbak katakan, begitu ada pelanggan yang pasang, nomor kontaknya kan disimpan di save. Jadi kalau nanya bisa langsung ngechat aja. Ini Mbak kenapa ada seperti ini perubahannya, baru nanti dijelasin. Tapi fix ya kalau misalkan harga kalau tidak dilakukan add-on oleh pelanggan maka harganya flat ya. Betul. Berarti benar. Oke, baik. Dan kalau boleh tahu sekarang ada harga promo apa aja ya, Mbak? Oh, sekarang ini kebetulan kita lagi ada paket Merdeka. Yang harganya itu boleh saya keluarin brosur? Boleh, Bung Gulo? silakan. Boleh. Ini ada brosur. Ini brosur BOD. Oh, beda. Oh, Beda. Oke, baik. Yang sekarang Paket Merdeka itu kita di harga 185.000 Bang Diki. Biaya pemasangan itu cuma 180. Kebetulan sekarang ini kita lagi ada promo biaya pemasangannya diskon 77% Bang Diki. harga paketnya mulai dari 185.000. Di sini kita ada juga internet TV di 20 Mbps itu 245. tapi belum sama PPN. Belum sama PPN 11%. Sama Iya. biaya pemasangannya Biaya pemasangannya itu 150.000. 150.000. Oke. Iya. Kalau misalkan saya pasang, itu estimasi pemasangannya berapa lama sih? 3 kali 24 jam. 30. Berarti 3 hari dong maksimal. Betul. Itu maksimal ya. Biasanya. Tapi bisa enggak dipasang 1 hari gitu Bisa diusahakan? Bang Diki, bisa. Bisa ya? Bisa banget. Oke. Kalau baik. jaringannya memang udah ready, datanya udah valid semua, itu cepat. Sehari udah bisa dipasang. Oke, baik. Jadi gini loh, saya juga kebetulan kan saya YouTuber nih. Tentu saja penggunaan internet itu karena selama ini kan saya upload video saya upload download lah, tapi menggunakan data seluler. Nah, kalau misalkan pakai WiFi, kira-kira yang cocok apa ya? Yang cocok itu kalau untuk YouTuber Gini loh, atau TikToker, kebutuhan saya itu yang speednya bagus, biar uploadnya itu kencang gitu. itu kita di sini ada khusus untuk orang-orang YouTuber, TikToker itu paket gamers. Oh, paket Itu gamer. main game. Saya di rumah pakai paket gamers Bang Diki. Itu lancar sampai akhir bulan. Main Mobile Legend? Enggak nge-lag. Saya di rumah itu sampai 7 orang. 7 orang. Iya. Itu nama paketnya tadi? Paket gamers. Harganya mulai dari 380. 380.000. Misalkan saya YouTuber berarti yang paket gamer ya. Iya. Tapi untuk internetnya yang lain lancar selain game. Sama lancar. Sama juga buat browsing, buat buka YouTube gitu. Tidak diragukan lagi lah Bung Gulo kalau untuk IndiHome ya. Oke, baik. Jadi kalau misalkan nih saya udah pasang udah berlangganan. Alat yang saya dapatkan apa aja? Alatnya itu modem. Ada Kita selalu bawa contohnya. baik. Oke, ini. Modemnya seperti ini, Fiber Home. Terus STB-nya kebetulan kita lagi nggak bawa. Nggak apa-apa, ya. nanti saya searching di Google aja ada baik, STB. baik. Berarti ada 2 alat ya? Ada 2 alat. Yang satunya STB. Yang untuk ke TV. Oh, dan kalau ini misalkan saya berlangganan TV kalau gitu. berlangganan TV. Kalau enggak, itu Kalau aja misalkan sih. saya ambil di sini kan ada internet TV, ini ada ya, internet TV, Iya. internet telepon, internet TV sama telepon juga. Kalau misalkan saya ambil internet telepon, saya dapat telepon ruangnya nggak, Pak? Enggak, Bang Diki. Kebetulan enggak ya. Kita cuma kasih nomor teleponnya aja. Bukan pesawat teleponnya? Bukan, pesawat teleponnya beli sendiri dong Bang Gulo. Kirain. Aduh, kalau saya begitu mulu, saya nalanginya dari mana Bang Diki? Oh gitu. Oh berarti saya salah nangkap ini ya. Internet TV, saya nggak dapat TV dong, cuma dapat STB. Enggak, itu kayak cerita dia. Iya, nanti saya beli TV-nya. Iya, harus beli TV-nya.
Oke, baik. Jadi untuk kecepatan sekarang ada mulai dari 30 sampai 2. Kalau kita sekarang promonya yang lagi paket Merdeka, ini kecepatannya dari 20 Mbps sampai 50 Mbps. Oke, harganya mulai dari ini ya. Harganya mulai dari 185.000 Wah. sampai 400.000. Itu loh harganya cuma 100 ribuan. Udah dapat kecepatan 20 Mbps unlimited lagi Udah seperti yang bisa dikatakan. TikTok, udah Oke, bisa konten. Oke, baik. Mbaknya melayani pemasangan di daerah mana saja? Daerah untuk semua daerah saya bisa, tapi khususnya saya di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oke, baik. Kalau misalkan nih ini kan kita lagi ditonton, misalkan ada yang mau minat, mau pasang, bisa di-share Oke. untuk media sosialnya atau mungkin nomor teleponnya lah gitu. Boleh untuk Biar bisa nanti dihubungi. untuk teman-teman atau saudara-saudara untuk yang nonton di sini ya semua ya. Kalau mau pasang IndiHome itu bisa hubungin saya langsung ya di 0813 9891 5389 dengan Miss Anita. Oke, baik. Diulangilah satu kali lagi. Oke, saya ulangi lagi untuk nomor handphonenya ya. 0813 9891 5389. Bisa WA itu? Bisa WA, Oh. 24 jam selalu aktif. Oke, baik. Berarti nanti kalau ada teman-teman yang mau nanya tentang harga paket IndiHome yang ada sekarang, bisa langsung hubungi Mbak Anita aja. Untuk media sosialnya apa aja? Ada Saya punya TikTok. TikTok, oke. TikToknya itu boleh Iklanin disebutin IndiHome ya? juga? Iklan juga. Oke, baik. Itu @AnitaSunter. Itu aja sih. Gampang kan? Oke, baik. Untuk IG-nya itu saya boleh dipromosin ya Bung Gulo? Boleh, Abang Diki? boleh. Biar nanti ada pelanggan, misalkan calon pelanggan yang mau nanya kan bisa langsung hubungi ke sini. Untuk IG-nya saya Anita_Jakut. Oke, baik. Jadi itu teman-teman, ada nomor WA-nya yang bisa nanti hubungi ke Mbaknya terkait misalkan ada yang mau nanya untuk pemasangan IndiHome dan bisa langsung konsultasi aja ke Mbak Anita. Oke, baik itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Jika Bang nanti Diki. ada waktu ke depan kita akan lanjutkan berbincang-bincang tentang IndiHome. Oke, kami dari Telkom Jakarta Utara, saya Diki dan teman saya. Anita. Dan sekarang kita undur diri dari hadapan teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih. Selamat siang.